sebagian besar manusia hidup dalam kondisi yang nyaris otomatis. Pikiran mereka dipenuhi dengan aliran tanpa henti dari pemikiran kompulsif, kenangan masa lalu, kecemasan akan masa depan, opini yang tidak pernah berhenti menghakimi diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah kondisi di mana seseorang sepenuhnya diidentifikasi dengan pikirannya, seolah-olah pikiran adalah dirinya sendiri. Namun, apakah itu benar? Apakah manusia hanya sebatas apa yang ia pikirkan? Kesadaran manusia saat ini berada di persimpangan jalan. Kita telah mencapai titik di mana kecerdasan intelektual berkembang pesat, tetapi banyak yang masih tertinggal dalam kedewasaan batin. Kita mampu menciptakan teknologi yang luar biasa, tetapi seringkali tidak mampu mengendalikan gelombang emosi dan pikiran yang menguasai kita. Pikiran yang tidak disadari cenderung menciptakan kecemasan, konflik, dan penderitaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam skala global. Langkah evolusi berikutnya bukanlah sekadar meningkatkan kecerdasan atau mempercepat inovasi, melainkan melampaui keterikatan pada pikiran itu sendiri. Ini bukan berarti menghilangkan pikiran, tetapi memahami bahwa pikiran hanyalah alat, bukan identitas sejati kita. Ketika seseorang menyadari bahwa ia dapat mengamati pikirannya, bahwa ia bukanlah pikiran itu sendiri, maka ruang kesadaran mulai terbuka. Dalam ruang ini, ketenangan menggantikan kegelisahan, kehadiran menggantikan penghakiman, dan kejernihan menggantikan ilusi. Dunia yang dibangun oleh manusia yang telah mengalami transendensi pikiran akan sangat berbeda dari dunia yang kita kenal sekarang. Ia bukan lagi dunia yang didominasi oleh ego kolektif, yang selalu berusaha menang, selalu mencari musuh, dan selalu merasa kekurangan. Sebaliknya, ia adalah dunia yang dipenuhi oleh kesadaran, di mana manusia bertindak bukan karena ketakutan atau ambisi buta, tetapi dari kedalaman pemahaman dan kebijaksanaan. Evolusi kesadaran ini bukan sekadar konsep abstrak. Ia adalah panggilan bagi siapapun yang merasa bahwa kehidupan lebih dari sekadar rutinitas pikiran yang berulang. Ia mengajak kita untuk melangkah keluar dari keterjebakan mental dan melihat kehidupan dengan mata yang lebih jernih, mata yang tidak lagi tertutup oleh lapisan ego dan ketidaksadaran. Inilah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Pikiran adalah alat yang luar biasa. Ia memungkinkan manusia merancang bangunan megah, menciptakan teknologi canggih, dan menyusun sistem sosial yang kompleks. Namun ketika seseorang terperangkap dalam identifikasi total dengan pikirannya, terutama pikiran yang dipenuhi ego, maka alat ini berubah menjadi jebakan. Pikiran yang tidak diawasi cenderung memperkuat dirinya sendiri, menciptakan narasi yang membenarkan segala tindakan tanpa menyadari bias dan ketidakseimbangan di dalamnya. Ego adalah ilusi identitas yang melekat pada pikiran. Ia berkata, "Aku ini seseorang," lalu membangun benteng keyakinan di sekelilingnya, tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan, tentang apa yang pantas diterima dan apa yang harus ditolak. Ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya dikendalikan oleh ego, maka setiap perbedaan pendapat akan dianggap sebagai ancaman, setiap kritik akan dipandang sebagai serangan pribadi, dan setiap tantangan akan ditanggapi dengan perlawanan yang berakar pada ketakutan. Bahaya terbesar bukanlah ego individu semata, melainkan ego kolektif, sebuah kesadaran massal yang lahir dari pola pikir yang sama, menciptakan perpecahan dalam skala yang lebih luas. Sejarah menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok manusia berjuang, menindas, bahkan saling membunuh demi mempertahankan identitas dan keyakinan yang mereka anggap mutlak. Ironisnya, banyak di antara mereka yang berangkat dengan niat baik, ingin menciptakan perubahan, ingin membela kebenaran, tetapi tanpa menyadari bahwa mereka masih terperangkap dalam ego mereka sendiri. Perubahan yang hanya menyentuh permukaan, tanpa menggali akar kesadaran manusia, seringkali berakhir dalam lingkaran yang sama. Revolusi terjadi, sistem baru ditegakkan, tetapi masalah mendasar tetap ada. Karena kesadaran manusia yang menciptakannya belum berkembang. Dunia telah menyaksikan pergeseran kekuasaan berkali-kali, tetapi apakah manusia benar-benar lebih damai? Ataukah kita hanya mengganti wajah dari konflik yang sama?
Pencerahan sejati tidak terjadi ketika seseorang mengganti satu ideologi dengan ideologi lain, tetapi ketika ia melampaui batasan pikirannya sendiri, melihat dunia tanpa lensa ego, tanpa dorongan untuk selalu membenarkan diri. Ini bukan tentang menghilangkan pikiran, tetapi memahami bahwa kita lebih dari sekadar apa yang kita pikirkan. Disinilah awal dari perubahan yang nyata. Sejarah adalah saksi bisu dari begitu banyak niat baik yang berubah menjadi tragedi. Manusia, dengan segala kecerdasannya, telah berulang kali mencoba menciptakan dunia yang lebih adil, lebih baik, lebih sejahtera. Namun, tanpa pemahaman mendalam tentang kesadaran manusia, upaya ini seringkali melahirkan konsekuensi yang justru berlawanan dengan harapan awal. Ambillah contoh revolusi industri. Ia lahir dari keinginan untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan kemudahan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik kemajuan yang luar biasa itu, muncullah ketidakadilan sosial yang luar biasa, eksploitasi buruh, kesenjangan ekonomi yang tajam, dan penderitaan bagi mereka yang terpinggirkan. Keinginan manusia untuk kemakmuran berubah menjadi sistem yang menindas mereka yang tidak berdaya. Dari ketimpangan itu, lahirlah ideologi sosial yang tampaknya menjanjikan keadilan, seperti komunisme. Dengan semangat membela kaum tertindas, gagasan ini ingin menghapus perbedaan kelas dan menciptakan kesetaraan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini justru menciptakan penindasan dalam bentuk yang berbeda. Demi mencapai kesetaraan, kebebasan individu dipangkas, kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, dan mereka yang menolak tunduk dianggap musuh. Apa yang dimulai dengan niat baik berubah menjadi lingkaran kekerasan, ketakutan, dan pengendalian total terhadap manusia itu sendiri. Pola ini terus berulang. Setiap kali perubahan terjadi hanya di permukaan, mengubah struktur sosial tanpa menyentuh akar kesadaran manusia, hasil akhirnya selalu sama. Sejarah penuh dengan revolusi yang menggulingkan penguasa lama hanya untuk digantikan oleh penguasa baru dengan pola pikir yang sama. Perbudakan fisik mungkin dihapuskan, tetapi perbudakan mental tetap berlanjut. Kebebasan yang dijanjikan seringkali hanya ilusi, karena kesadaran yang menciptakan penindasan belum benar-benar berevolusi. Seperti pepatah lama, jalan menuju neraka dipenuhi dengan niat baik. Tanpa kesadaran yang lebih tinggi, niat baik dapat dengan mudah disusupi oleh ego, oleh ambisi tersembunyi, oleh keinginan untuk membuktikan diri, oleh dorongan untuk mengendalikan. Sejarah mengajarkan bahwa solusi sejati tidak terletak pada perubahan eksternal semata, tetapi pada transformasi batin. Dunia yang lebih baik tidak bisa diciptakan oleh mereka yang masih terperangkap dalam ego dan ilusi. Hanya mereka yang telah melampaui batas pikiran egois yang mampu membawa perubahan sejati. Sejarah telah menunjukkan bahwa perubahan eksternal, tanpa disertai perubahan kesadaran, hanyalah siklus berulang dari ilusi kemajuan. Kita mengganti sistem, merombak tatanan, dan menciptakan hukum baru. Tetapi selama manusia masih diperbudak oleh ego dan pikirannya sendiri, masalah lama akan terus bermunculan dalam bentuk yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam, dari evolusi kesadaran itu sendiri. Transendensi pikiran bukan berarti menolak pikiran atau berhenti berpikir, tetapi memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita. Saat seseorang masih sepenuhnya teridentifikasi dengan pikirannya, ia akan terperangkap dalam pola pikir kompulsif. Selalu menghakimi, selalu membandingkan, selalu mencari validasi, dan selalu merasa kurang. Dunia yang dibangun dari kesadaran seperti ini akan selalu penuh konflik, karena setiap individu melihat dirinya sebagai pusat, sementara yang lain hanyalah alat atau ancaman bagi keberadaannya. Sebaliknya, manusia yang telah melampaui batas pikirannya memiliki perspektif yang lebih luas. Mereka tidak lagi melihat dunia sebagai medan pertempuran antara aku dan mereka, tetapi sebagai arus kehidupan yang terus bergerak. Mereka memahami bahwa setiap peristiwa, setiap interaksi, dan setiap tantangan adalah bagian dari tarian yang lebih besar, bukan sesuatu yang harus dilawan, tetapi sesuatu yang harus dipahami.
Ketika manusia masih dikendalikan oleh ego, ia akan terus mencari kesalahan pada orang lain, terus membangun identitas berdasarkan oposisi, dan terus merasa perlu untuk membenarkan keberadaannya. Namun, saat kesadaran berevolusi, kebutuhan ini memudar. Keheningan menggantikan kegelisahan, pemahaman menggantikan penghakiman, dan kedamaian menggantikan dorongan untuk mendominasi. Evolusi kesadaran bukan hanya tentang mencapai kedamaian pribadi, tetapi juga tentang menciptakan dunia yang berbeda, bukan dunia yang dibentuk oleh ketakutan, kepentingan, atau ambisi, tetapi dunia yang lahir dari kesadaran yang lebih tinggi. Ini bukan perubahan yang bisa dipaksakan melalui revolusi atau kebijakan, tetapi perubahan yang muncul secara alami saat individu mulai melihat dirinya dengan jernih, tanpa ilusi ego. Dunia yang kita lihat hanyalah refleksi dari kesadaran kolektif manusia. Jika kita ingin mengubah dunia, kita harus mulai dengan mengubah kesadaran kita sendiri. Sebab, tanpa evolusi batin, perubahan eksternal hanyalah bayangan yang terus bergerak dalam lingkaran yang sama. Ego selalu mencari cara baru untuk menegaskan dirinya. Jika di masa lalu ego bersembunyi di balik status sosial, kekuasaan, atau harta, maka di era modern, ia menemukan wadah baru, ruang digital. Media sosial, forum online, dan kolom komentar telah menjadi panggung tempat ego kolektif menari, menguatkan dirinya dengan cara yang semakin halus namun destruktif. Budaya mudah tersinggung yang menjalar di internet bukanlah sekadar fenomena sosial, melainkan ekspresi dari ego kolektif yang terus berusaha mempertahankan identitasnya. Semakin banyak orang mendefinisikan diri mereka bukan melalui keaslian dan pemahaman yang mendalam, tetapi melalui siapa atau apa yang mereka lawan. Mereka membangun eksistensi dengan mencari sesuatu untuk dikritik, sesuatu untuk dibenci, sesuatu untuk dijadikan musuh. Namun, di balik semua ini, ada ilusi besar yang sedang dimainkan. Setiap kali seseorang menyerang sesuatu atau seseorang dengan kemarahan yang membara, ia merasa sedang menunjukkan kekuatan. Padahal, sesungguhnya, itu hanyalah tanda bahwa ego mereka semakin menguasai diri. Identitas yang dibangun di atas reaksi bukanlah identitas yang sejati, melainkan refleksi dari luka dan ketakutan yang belum disembuhkan. Fenomena ini menciptakan efek domino. Ketika semakin banyak orang bereaksi dengan emosi yang sama, mereka membentuk lautan kemarahan yang tampaknya memiliki justifikasi moral. Tapi sejarah telah menunjukkan bahwa kemarahan kolektif, tanpa kesadaran yang cukup, seringkali berujung pada lebih banyak kehancuran daripada kebaikan. Ego selalu merasa lapar. Ia tidak pernah merasa cukup, tidak pernah puas, dan selalu membutuhkan lebih banyak validasi. Ketika seseorang terjebak dalam perang opini, dalam kebiasaan untuk terus mengkritik dan menyerang, ia mungkin merasa memiliki kendali, tetapi sesungguhnya ia sedang kehilangan dirinya. Ia telah menjadi budak dari pola pikir yang hanya memperkuat penderitaan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi dunia. Kesadaran sejati lahir ketika seseorang mulai melihat bahwa di balik dorongan untuk menyerang atau membela diri ada ketakutan yang lebih dalam. Ego takut kehilangan eksistensinya, dan karena itu ia terus menguatkan dirinya melalui konflik. Tetapi di balik semua itu, ada pilihan lain. Pilihan untuk diam, untuk memahami, untuk tidak bereaksi, dan untuk hadir dalam kesadaran yang lebih dalam. Di era digital ini, kebijaksanaan sejati bukanlah tentang siapa yang paling vokal, tetapi siapa yang tetap sadar di tengah kebisingan. Melampaui pikiran bukan berarti menolaknya, atau kembali ke kondisi tanpa pikiran seperti seorang yang kehilangan kesadaran. Sebaliknya, transendensi pikiran adalah tentang memasuki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, bukan keadaan kosong, tetapi penuh. Inilah paradoks yang sulit dipahami oleh mereka yang masih terjebak dalam identifikasi ego, bahwa kebebasan sejati tidak terletak pada lebih banyak pemikiran, tetapi pada kehadiran yang lebih dalam. Banyak orang menganggap bahwa berpikir lebih banyak berarti lebih cerdas, lebih sadar, lebih berkembang. Namun, semakin kita memperhatikan,
semakin jelas bahwa banyaknya pikiran tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman. Justru, semakin seseorang terjebak dalam arus pikirannya sendiri, semakin besar kemungkinan ia kehilangan keheningan batin yang memungkinkan munculnya kebijaksanaan sejati. Transendensi pikiran bukan berarti menghilangkan pikiran, tetapi membebaskan diri dari identifikasi terhadapnya. Ketika seseorang mengamati pikirannya tanpa terjebak di dalamnya, ia mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah pikiran itu sendiri. Ia adalah kesadaran yang lebih luas, ruang di mana pikiran muncul dan lenyap, bagaikan awan di langit yang tak terbatas. Kesadaran yang lebih tinggi membawa kehadiran yang lebih dalam. Dalam momen-momen seperti ini, dunia tampak lebih hidup. Warna terlihat lebih tajam, suara terdengar lebih jernih, dan interaksi dengan kehidupan menjadi lebih nyata. Ini bukanlah pengalaman mistik yang jauh dari jangkauan, tetapi sesuatu yang selalu tersedia bagi mereka yang cukup hening untuk merasakannya. Ironisnya, banyak orang mencari transendensi pikiran dengan menambahkan lebih banyak konsep ke dalam pikirannya. Mereka membaca buku, mendengarkan ceramah, atau mengikuti metode-metode rumit, padahal intinya sederhana. Lepaskan identifikasi terhadap pikiran, dan hadirlah sepenuhnya dalam kesadaran saat ini. Ketika seseorang mengalami intensifikasi kesadaran, ia tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap dunia. Ia tidak terseret oleh dorongan ego untuk membela diri, menyerang, atau mencari validasi. Ia menjadi seperti samudera yang luas, tetap tenang meskipun ombak kehidupan datang dan pergi. Inilah kebebasan sejati, bukan dengan menghindari dunia, tetapi dengan menghadapinya dari kedalaman kesadaran yang tak tergoyahkan. Dalam kisah-kisah besar yang melampaui zaman, sering muncul sosok yang tampaknya sederhana, bahkan dianggap bodoh oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, justru dalam kesederhanaan itu tersimpan kebijaksanaan yang lebih dalam, sebuah pemahaman yang tidak lahir dari pemikiran kompleks, tetapi dari kedekatan dengan kehidupan itu sendiri. Dalam banyak mitologi, archetype the fool atau si bodoh bukanlah sekadar orang yang tidak tahu apa-apa, melainkan seseorang yang tidak terbelenggu oleh ilusi ego. Ia berjalan ringan, tanpa beban pikiran yang terlalu banyak memproyeksikan ketakutan atau ambisi yang berlebihan. Keberadaannya seolah menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah soal mengetahui lebih banyak, tetapi memahami lebih dalam. Salah satu contoh paling ikonik adalah karakter Frodo Baggins dalam film The Lord of the Rings. Ia hanyalah seorang hobbit kecil tanpa kekuatan besar atau ambisi tinggi, tetapi justru karena hatinya yang bersih dari ego, ia mampu membawa cincin yang penuh kegelapan tanpa dikuasai olehnya. Demikian pula Forrest Gump dalam film yang menyandang namanya, orang yang dalam kesederhanaannya justru hidup dengan cara yang paling jujur, mengalir bersama kehidupan tanpa terus-menerus berusaha mengontrol segalanya. Kita sering mengira bahwa kecerdasan berarti berpikir lebih rumit, berstrategi lebih tajam, atau memahami konsep yang lebih mendalam. Tetapi, dalam pencarian tanpa henti itu, banyak orang justru semakin jauh dari kebahagiaan dan ketenangan. Mereka terjebak dalam labirin pemikiran yang tidak pernah berujung. Sementara itu, si bodoh yang tidak terperangkap dalam perangkap ego, berjalan dengan ringan, mengikuti arus kehidupan, dan justru mendapati dirinya selaras dengan alam semesta. Simbolisme ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa terkadang kita harus berani melepaskan beban intelektual dan kembali pada kehadiran yang lebih sederhana. Bukan berarti kita harus menolak kecerdasan, tetapi kita perlu menyadari batasannya. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa ditemukan dalam keheningan, dalam kesederhanaan, dalam keberanian, untuk tidak selalu berusaha menjadi yang paling tahu. Dan mungkin, dalam perjalanan kehidupan ini, kita semua bisa belajar untuk menjadi sedikit lebih bodoh dengan cara yang paling bijaksana. Di dunia yang penuh kebisingan, kita diajari untuk berpikir lebih banyak, menganalisis lebih dalam, dan mencari solusi melalui penumpukan informasi. Namun, seiring bertambahnya volume pikiran, justru ketenangan semakin menjauh.
Kita menjadi seperti orang yang terus mengaduk air berlumpur dengan harapan mendapatkan kejernihan, padahal kebeningan hanya muncul ketika kita berhenti mengaduk. Kesadaran sejati bukanlah tentang memenuhi kepala dengan lebih banyak pemikiran, tetapi tentang memperdalam perhatian. Dalam ajaran Zen, ada satu prinsip yang begitu sederhana, tetapi mendalam. Saat makan, makanlah. Saat berjalan, berjalanlah. Ini adalah bentuk perhatian penuh, sebuah kehadiran total dalam setiap momen, tanpa gangguan dari pikiran yang melompat ke masa lalu atau masa depan. Seringkali, manusia terperangkap dalam ilusi bahwa berpikir lebih banyak berarti memahami lebih baik. Namun, ada dimensi pemahaman yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran analitis. Ia hanya bisa dirasakan melalui kehadiran penuh, melalui kesadaran yang mendalam terhadap saat ini. Saat kita benar-benar hadir dalam suatu momen, melihat langit tanpa menamainya, mendengar suara angin tanpa mengkategorikannya, merasakan embusan napas tanpa mencoba mengontrolnya, kita mulai menyentuh realitas dengan cara yang berbeda. Ketika seseorang mengalami transendensi pikiran, ia tidak kehilangan pemikirannya, tetapi ia tidak lagi menjadi budaknya. Pikiran tetap ada, tetapi tidak lagi mengendalikan. Seperti langit yang tetap luas meskipun awan datang dan pergi, kesadaran yang telah berevolusi tidak melekat pada pikiran yang terus berubah. Inilah inti dari transformasi spiritual, bukan tentang menghilangkan pikiran, tetapi membangun hubungan yang baru dengannya. Kesadaran yang lebih tinggi bukanlah ketiadaan pikiran, melainkan kemampuan untuk menggunakannya dengan sadar, tanpa terbawa arusnya. Dunia modern menyanjung kecerdasan intelektual, tetapi seringkali melupakan kebijaksanaan atensi. Padahal, dalam perhatian penuh terdapat kebebasan sejati. Orang yang benar-benar sadar tidak perlu mengontrol hidupnya secara berlebihan, karena dalam kehadiran yang total, kehidupan itu sendiri mengalir dengan harmoni. Mungkin, jalan menuju kebangkitan bukanlah tentang berpikir lebih banyak, tetapi justru tentang hadir lebih dalam. Sebab, dalam keheningan perhatian, kebenaran yang sejati akhirnya dapat berbicara. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.